Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 451. Wajah pemuda kekar itu benar-benar terjepit, dipelintir oleh rasa sakit yang tak ada habisnya. Menabrak. Tinju Luming, dengan kekuatan mengerikan yang mengalir deras, meledak dengan keras. Tinju pemuda kekar itu meledak seperti tahu. Ah! Pemuda kekar itu mundur dengan gila-gilaan sambil berteriak histeris. Keduanya saling meninju, dan bukan Luming yang mematahkan tinju, tapi dirinya sendiri. Sekarang, matilah aku. Mata Luming dingin, dan dia berjalan menuju pemuda kekar itu. Ah, apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Pemuda kekar itu berteriak seperti gadis kecil yang ketakutan, tanpa kesombongan barusan. Pada saat ini, yang ada di hatinya hanyalah kepanikan, kekuatan fisik Luming berada di luar imajinasinya, pasti di atas peringkat ke-6. Sebelum mencapai Martial King, dia telah mencapai peringkat ke-6 di tubuhnya. Bagaimana dia berkultivasi? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak mendengar? Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Niat membunuh di tubuh Luming seperti salju musim dingin, sedingin es. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah putra penjaga Istana Angin. Jika kamu membunuhku, ayahku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pemuda kekar itu meraung. Hehe, hanya kita berdua di sini. Bagaimana mungkin ayahmu tahu bahwa aku membunuhmu? Karena kamu baru saja akan merebut bola itu, nasibmu telah hancur. Mati! Sentuh! Luming menginjak dan meninju. Tubuh telanjang Master Kelas 6 memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Ketika dia meninju, udara bergetar, seperti meteorit yang jatuh, dan dengan energi yang menakutkan, dia meledak ke arah pemuda kekar itu. Tidak. Pemuda kekar itu meraung, tetapi tidak mungkin untuk menghindarinya, dia hanya bisa mengayunkan tinjunya yang lain, mencoba menghalangi Luming. Klik! Kedua kepalan itu bertabrakan, dan kepalan lainnya dari pemuda kekar itu juga meledak seperti tahu. Tanganku, tanganku! Pemuda kekar itu menjerit sangat melengking, fitur wajahnya benar-benar bengkok, air mata dan ingus mengalir di hidungnya. Seluruh tubuhnya gemetar, kakinya gemetar, dan celana selangkangannya basah, itu menakutkan. Penyesalan yang tiada tara, jika dia tahu ini hasilnya, dia tidak akan pernah menembak untuk merebut bola itu. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan tubuhnya yang kelas 5, dia akan mampu menekan Luming. Tidak pernah menyangka bahwa Luming begitu kuat. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku tahu aku salah, aku tahu aku salah. Pemuda kekar itu terhuyung ke belakang, memohon sambil mundur. Menabrak. Saat berikutnya, pukulan yang mengerikan menghantam dadanya, pukulan keras itu langsung melewati tubuhnya, menghancurkan hatinya berkeping-keping. Bola mata pemuda kekar itu menyembul seketika, darah terus keluar dari mulutnya, wajahnya penuh penyesalan, dan saat berikutnya, dia mati dalam keputusasaan. Dengan sentuhan cepat, Luming melepas cincin penyimpanan pemuda kekar itu. Benar-benar sial. Ketika saya bertemu orang ini, saya membiarkan harta karun yang tiada taranya melarikan diri. Tidak, teruslah mengejar, mungkin saya bisa mengejar. Memikirkan hal ini, Luming melangkah menjauh puluhan meter dan terbang menuju Yuanzhu dengan sangat kecepatan tinggi arah untuk mengejar. Pengejaran ini telah menempuh jarak ribuan mil. Namun, masih belum ada jejak Yuanzhu. Hei, bolaku! Luming ingin berteriak. Kemudian, tidak berdamai, Luming mengertakkan gigi dan terus mengejar. Tapi kali ini, dalam jarak 100 mil, Luming berhenti. Gemuruh. Zizi. Di depan, terdengar raungan yang memekakkan telinga, kilat tak berujung, bersinar, dan sang Buddha ingin menghancurkan dunia. Ada lautan guntur dan kilat tak berujung, bersinar di mana-mana seperti ular guntur, teror tidak terbatas. Di sana sebenarnya ada tripod yang badannya sederhana dan tidak canggih, sebesar gunung, tergantung di antara langit dan bumi, dan petir tak terbatas dipancarkan oleh tripod raksasa ini. Di langit, awan gelap memenuhi udara. Di antara awan gelap, sebenarnya ada genangan air. Di dalam kolam, ada aliran air yang terus-menerus miring ke bawah. Anehnya, aliran air ini berubah menjadi merah darah seperti air di lautan luas, dan memenuhi kuali raksasa.
Kuali raksasa terus-menerus memancarkan petir dan membombardir air berwarna merah darah, tetapi itu tidak berguna. Air berwarna merah darah terus-menerus mengenai kuali raksasa. Kuali raksasa itu menderu dan bergetar terus-menerus. Petir di kuali berkurang, dan cahayanya menjadi redup. Dujie, ini Dujie, kuali raksasa ini benar-benar melewati Jie. Luming tercengang. Kolam di langit, meskipun Luming tidak tahu bencana macam apa itu pasti bencana. Ada banyak jenis malapetaka, dan Luming hanya mengetahui beberapa yang umum. Luming benar-benar merasa sedikit luar biasa bahwa tripod raksasa sedang mengalami kesengsaraan. Gemuruh. Kolam di langit sedikit miring, dan air berwarna darah yang tak berujung mengalir ke bawah seperti samudera luas, mengalir menuju kuali raksasa dengan suara gemuruh dari langit yang menekan. Kapan? Tripod raksasa berguncang, dan petir yang lebih tebal dari ember meletus dari tripod besar, mencoba mengusir air berdarah. Sangat disayangkan bahwa meskipun kekuatan guntur dan kilat sangat menakutkan, air berwarna darah tampaknya menahannya, dan petir tidak berpengaruh pada air berwarna darah. Gemuruh. Air berdarah terus-menerus mengenai tripod, dan tripod raksasa itu terus bergetar, seolah-olah akan terlalu banyak. Tripod raksasa ini benar-benar seperti manik bundar sebelumnya. Ini adalah harta tertinggi. Jika saya bisa mendapatkannya, saya akan memberikannya. Sayangnya, malapetaka itu terlalu mengerikan. Jika saya masuk, saya mungkin akan hanyut oleh air berdarah. Aku yakin tidak akan ada sampah yang tersisa. Luming berpikir sendiri, menatapnya, hanya cemas. Pada saat ini, kuali raksasa bergetar lebih keras, dan guntur dan kilat yang dipancarkan semakin berkurang, seolah-olah akan gagal. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Telur batu yang tergantung di rambut Luming tiba-tiba terbang keluar, memancarkan cahaya terang, dan bergegas menuju kolam di langit. Selama penerbangan, telur batu menjadi semakin besar, dan akhirnya menjadi lebih besar dari gunung. Ada lubang di kulit telur, seperti mulut besar, dan sedikit ke arah kolam. Gemuruh. Kolam itu sepertinya terganggu, sedikit bergetar, langit dan bumi meraung, darah mengalir keluar dari kolam, dan mengalir menuju telur batu. Tapi telur batu itu bersinar tanpa rasa takut sama sekali, dan melewatinya, muncul di atas kolam. Saat berikutnya, Sidan menggigitnya dengan mulutnya. Klik. Setengah dari kolam digigit, pada saat ini, seluruh dunia bergetar hebat, seolah-olah Tuhan sedang marah dan akan menghadapi pemusnahan. Tapi, saat berikutnya, klik. Sidan membuka mulutnya untuk menggigit lagi, dan langsung menelan separuh sisa kolam ke dalam mulutnya. Dunia tiba-tiba menjadi tenang. Desir. Telur batu bersinar dan menjadi lebih kecil dengan kecepatan yang sangat cepat, terbang kembali ke rambut di sebelah telinga Luming dan menggantung di atasnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Luming tercengang dan berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum dia menyadarinya. Nest, apa? Apa-apaan ini? Bahkan menelan kolam air di mana kesengsaraan surgawi menunjukkan kemegahannya, bukankah itu terlalu menantang surga? Luming menatap, berbicara pada dirinya sendiri. Meski dia tahu dandan luar biasa, itu memang mencengangkan. Kapan? Pada saat ini, kuali raksasa mengeluarkan suara, dan tubuh tripod menjadi lebih kecil dengan cepat. Setelah beberapa saat menjadi seukuran kepalan tangan, dan terbang menuju Luming. Bab 452 memahami konsep artistik guntur desir. Kuali raksasa menjadi seukuran kepalan tangan, dan tiba-tiba muncul di depan Luming. Tripod memiliki 3 kaki dan 2 telinga, tubuh tripod tampak terbuat dari perunggu, dengan beberapa pola aneh terukir di atasnya, tubuh tripod tertutup rapat oleh guntur dan kilat, mengeluarkan suara berderak. Ini adalah tripod guntur. Lei Ding melayang di depan Luming, seolah-olah dia sedang melihat Luming, dan kemudian terbang mengelilingi Luming beberapa kali. Tanpa sadar, tubuh Luming dipenuhi guntur. Kapan? Lei Ding sedikit terkejut, dan tiba-tiba menabrak alis Luming. Luming terkejut dan mundur tanpa sadar, tapi sudah terlambat. Lei Ding langsung menabrak bagian tengah alisnya, dan menghilang di saat berikutnya. Ledakan! Luming merasakan langit bergetar, matanya menjadi gelap, dan saat berikutnya, dia menemukan bahwa dia muncul di tempat yang kabur, dan kabut di sekitarnya mengepul dan tidak terbatas.
Sebuah tripod besar yang lebih tinggi dari gunung digantung di depannya, dan konsep artistik guntur yang luas seperti samudra berdifusi keluar. Ini, lautan kesadaranku? Murid Luming menyusut untuk sementara waktu. Dia tidak menyangka Lei Ding ini akan bergegas ke lautan kesadarannya. Ayo pergi dulu. Luming memusatkan pikirannya. Saat berikutnya, pikirannya dipisahkan dari lautan kesadaran dan kembali ke tubuhnya. Melihat sekeliling, penuh dengan gurun, dan ketenangan telah dipulihkan di sini. Haha, Thunder Cauldron itu benar-benar pergi ke lautan kesadaranku. Jadi, dia berencana untuk mengacaukanku? Juga, mari kita pergi dan melihat konsep seni guntur yang menakutkan itu. Segera, pikir Luming, pertama kali muncul di Supreme Coil, dan kemudian berkonsentrasi. Saat berikutnya, Luming kembali ke tanah berkabut. Di sini, itu adalah lautan kesadarannya. Lei Ding melayang, tidak bergerak, tetapi konsep artistik guntur yang luas terus muncul, sangat kaya. Konsepsi artistik guntur ini terlalu menakutkan, haha, aku mempostingnya. Luming tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia memanggil Lei Ding beberapa kali, tetapi Lei Ding tidak bergerak sama sekali. Meskipun Lei Ding ini tidak melihat semangat senjata, Luming menyimpulkan bahwa itu pasti spiritual. Sekarang tidak ada reaksi sama sekali, mungkin terluka di bawah malapetaka dan perlu dipulihkan. Tidak masalah, pertama-tama pahami konsepsi artistik guntur. Luming berjalan di bawah tripod guntur, duduk bersila, dan memahami konsepsi artistik guntur yang luas. Konsepsi artistik guntur yang dipancarkan oleh Lei Ding terlalu kaya, puluhan kali lebih kuat daripada konsepsi artistik guntur di Istana Pencerahan Dao, dan lebih jelas dan mudah dipahami. Sepertinya ada makhluk tertinggi yang mengajarkan konsepsi artistik Luming Lei sepanjang waktu. Luming merasa bahwa dia bermandikan lautan konsep artistik guntur, dan kekuatan guntur berkembang pesat. Ini keren, sangat keren. Luming sangat gembira, peningkatan yang cepat membuatnya terpesona, dan dia memahaminya dengan lebih sepenuh hati. Seiring waktu berlalu, potensi guntur Luming meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Di tahap awal Daceng, di tahap tengah Daceng, di tahap selanjutnya. Hanya dalam 5 hari, kepemilikan gemuruh Luming melesat ke kondisi sempurna dalam satu gerakan. Tapi Luming tidak berniat untuk berhenti sama sekali. Konsepsi artistik guntur di sekitarnya terlalu maju. Itu jelas bukan konsepsi artistik tingkat pertama tentang guntur. Itu berkali-kali lebih tinggi daripada konsepsi artistik tingkat pertama tentang guntur. Dipahami oleh Raja Wu. Pemahaman dalam lingkungan seperti itu, bagi mereka yang masih hanya dalam potensi, kecepatan peningkatannya sangat menakutkan. Ibarat cari uang sendiri, kalau tidak punya modal susah untuk dapat puluhan ribu rupiah. Tetapi ketika Anda memiliki jutaan atau puluhan juta, apakah sulit untuk mendapatkan penghasilan puluhan ribu dolar? Itu tidak sulit. Luming terus berlatih, menyerang konsep artistik. Setelah konsepsi artistik guntur selesai, kecepatan peningkatan mulai berkurang, tetapi hanya dibandingkan dengan sebelumnya, dibandingkan dengan yang lain, masih belum diketahui berapa kali lebih cepat. Shuang, keren sekali. Pemilik Lei Ding, aku benar-benar tidak tahu tingkat pembangkit tenaga listrik apa itu. Dikatakan bahwa Kaisar Bela Diri akan musnah jika dia berjalan di sini. Mungkinkah keberadaan di luar ranah Marshal Kaisar? Luming berpikir diam-diam. Di luar Kaisar Bela Diri? Luming tidak bisa membayangkannya. Di benua kehancuran ilahi, Kaisar Bela Diri adalah pembangkit tenaga listrik puncak, mendominasi satu sisi, mengguncang dunia dengan kekuatan tak tertandingi. Di dunia, apakah benar-benar ada keberadaan di luar Marshal Emperor? Sulit bagi Luming untuk membayangkannya. Tidak heran, konon seseorang pernah mendapatkan warisan di Bai Shenpo, dan kemudian menjadi penguasa benua Godlan. Sangat mungkin. Luming berpikir, dan kemudian melanjutkan untuk memahaminya. Hanya setengah bulan kemudian, Lei Sishi mengalami perubahan kualitatif. Mendobrak belenggu dalam satu gerakan, mengubah dari potensi menjadi konsepsi artistik. Konsepsi artistik guntur, Luming memahami konsepsi artistik guntur dalam satu gerakan. Hahaha, aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku begitu cepat memahami konsepsi artistik guntur. Sekarang, ketiga jenis angin, api, dan guntur telah memahami konsepsi artistik guntur.
Yang harus aku lakukan sekarang adalah mengintegrasikan artistik konsepsi guntur dengan konsepsi artistik angin dan api. Setelah 3 konsepsi artistik sepenuhnya terintegrasi, 3 keunikan Dewa Naga akan segera berubah menjadi keterampilan bela diri tingkat tinggi surga, dan kemudian kekuatan tempur saya akan mencapai tingkat yang mengerikan. Level Mata Luming berbinar. Menurut legenda, Jiu Nai adalah yang terhebat. Para jenius di benua kehancuran ilahi, bahkan jika Anda tidak tertandingi di dunia, Anda paling banyak dapat mencapai kejeniusan 9 pertempuran, tidak mungkin untuk dipatahkan, yang tampaknya menjadi aturan. Bakat 9 perang, menurut legenda, memiliki kualifikasi Kaisar Wu. Dalam hati Luming, dia sangat menantikannya. Untuk saat ini, Luming mengesampingkan masalah pemahaman konsep artistik guntur, dan mulai mengintegrasikan ketiga konsep artistik dengan seluruh kekuatannya. Sayang sekali perpaduan ketiga konsepsi artistik itu terlalu sulit. Perpaduan konsepsi artistik, setiap kali satu jenis ditambahkan, kesulitannya akan meningkat pesat. Sekarang lebih sulit untuk mengintegrasikan ketiga konsep seni daripada sebelumnya. Untungnya, Luming sudah memiliki pengalaman fusi konsepsi artistik, dan dapat menghindari banyak jalan memutar, tetapi tidak mungkin untuk mengintegrasikannya dalam waktu singkat. Dalam proses integrasi penuh Luming dari 3 konsep artistik, cahaya guntur yang menakutkan tiba-tiba meledak di sebuah halaman di kuil guntur, Istana Kaisar Tianshan. Cahaya guntur melonjak ke langit, dan langit serta bumi tiba-tiba tertutup awan gelap, dan guntur serta kilat menyambar. Kali ini, banyak orang terkejut. Kesengsaraan surgawi, itu kesengsaraan surgawi. Seseorang melintasi malapetaka dan ingin menerobos alam Marshall King. Siapa itu? Seharusnya Sue Chao. Sebelumnya, dikatakan bahwa dia mundur ke menembus ranah Raja Bela Diri. Luar biasa, tidak. Aku tahu apakah dia bisa berhasil. Boom. Setelah itu, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, api surgawi turun, dan malapetaka serta hukuman datang. Setengah jam kemudian, awan gelap menghilang, dan lolongan panjang mengguncang langit dan bumi. Kemudian, di kuil guntur, sesosok ungu melayang ke langit, berdiri di udara, dengan guntur dan kilat menyambar di sekujur tubuhnya. Penuh kekaguman. Ini benar-benar Sue Chao. Dia telah menerobos ke Raja Bela Diri. Di bawah penguasa Istana Petir, ada Raja Bela Diri lain yang kuat. Desir. Sosok Qiu Changkong muncul di sebelah pemuda di Xishan. Dengan senyum tersanjung di wajahnya, dia berkata, "Selamat, kakak senior. Selamat kakak senior. Anda telah melangkah ke ranah raja. Mulai sekarang, Anda akan memiliki 1000 tahun hidup dan menikmati kemuliaan." Bab 453 menyempurnakan esensi sejati. Haha, saudara muda Qiu, selama kamu bekerja keras, dalam 10 tahun, kamu pasti akan bisa melangkah ke ranah raja. Sue Chao, seorang pemuda berbaju ungu, tertawa terbahak-bahak, sangat bangga pada dirinya sendiri. Saya akan meminta kakak laki-laki saya untuk memberi saya lebih banyak nasihat di masa depan, kata Qiu Changkong. Ya, Sue Chao mengangguk puas, dan berkata, ngomong-ngomong, di mana Luming itu? Aku telah menembus Raja Wu sekarang, dan menghancurkannya sampai mati seperti menghancurkan seekor semut. Aku pasti akan menemukan kesempatan untuk hadapi dia. Dengan tangan terlipat, dia memandang rendah dunia. Orang itu, Luming, sepertinya sudah pergi beberapa saat yang lalu. Mata Qiu Changkong memancarkan tatapan muram. Oh, pergi keluar. Beruntung baginya, biarkan dia hidup sebentar. Saudara muda Qiu, temukan seseorang untuk diawasi, begitu Luming kembali, beritahu aku sesegera mungkin, kata Sue Chao. Terima kasih, kakak senior. Qiu Changkong sangat gembira. Di Bai Shenpo, Luming mencoba yang terbaik untuk mengintegrasikan ketiga kekuatan tersebut. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, hampir sebulan telah berlalu, meskipun integrasi ketiga konsepsi artistik telah membuat kemajuan besar, namun masih sedikit tertinggal, dan sulit untuk diintegrasikan sepenuhnya. Dan saat ini, periode 3 bulan Bai Shenpo akan segera hadir. Luming meninggalkan kuil tertinggi dan bergegas keluar dengan seluruh kekuatannya. Cepatlah dengan segenap kekuatanmu, dan kecepatannya jauh lebih cepat. 2 hari kemudian, Luming meninggalkan Bai Shenpo. Begitu dia keluar dari Bai Shenpo, energi sejati seluruh tubuh Luming segera pulih,
seperti air sungai besar, bergelombang dan perkasa, mencapai puncak dalam sejarah. Saya tidak menyangka akan ditekan selama 3 bulan. Begitu saya keluar, saya masih membuat beberapa kemajuan. Sekarang saya telah mencapai batas Wuzong Jiuzhong, dan saya, Feng Huolei, telah menyadari konsepsi artistik. Setelah kembali, saya bisa mulai menyempurnakan esensi sejati saya. Desir. Luming melonjak ke langit dan menuju ke kota Wanxing. 2 jam kemudian, Luming memasuki istana Kaisar Tianshan dan kembali ke halaman Dongtian. Orang itu Luming akhirnya kembali. Sebuah suara berat datang dari atas awan tidak jauh dari sana, dan kemudian sesosok tubuh menghilang dalam sekejap. Dongtian Bieyuan. Sekarang, mulailah menyempurnakan esensi sejatimu dengan 3 konsep artistik. Luming duduk bersila. Ledakan. 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 3 suasana hati yang kuat meletus, tetapi itu hanya sekejap. Luming mengendalikan ketiga suasana hati itu dan melarutkannya dalam dantiannya. Menabrak. 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 Kemudian, ketiga suasana hati itu menghantam topan seperti besi. Topan itu bergetar, dan sesuatu seperti percikan api keluar. Menabrak. 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 Luming terus mengendalikan 3 jenis konsep artistik langit dan bumi, terus membombardir topan. Hal-hal seperti percikan api terus menyembur keluar. Itu adalah ketidakmurnian dalam ki sejati. Memurnikan esensi sejati adalah memurnikannya menjadi baja. Truki seperti besi campuran, dan truki seperti baja halus. Jika bukan karena konsep artistik langit dan bumi, tidak akan ada cara lain untuk melakukan ini. Di puncak Wuzong Jiuzhong, energi sejati telah terkondensasi tak tertandingi, dan tidak mudah untuk memperbaikinya. Khusus untuk Luming, di lantai 9 Shanlong Senjue, energi sejati terkondensasi hingga ekstrim, dan kesulitan tempering luar biasa. Untungnya, Luming mengolah 3 jenis konsepsi artistik langit dan bumi, dan efek temper berkali-kali lebih kuat daripada konsepsi artistik tunggal, tidak sesederhana mengalihkan dengan 3. Menabrak. Menabrak. 3 jenis konsep artistik langit dan bumi dibombardir terus-menerus, percikan api 4 detik, menderu terus-menerus. Bersamaan dengan itu, diiringi semburan lantunan naga. Selama setengah jam, topan itu tiba-tiba bergetar hebat, dan segera, seuntai cairan sebening kristal melayang keluar. Truyuan, haha, akhirnya berhasil melunakkan gumpalan Truyuan. Setelah itu, Luming bekerja lebih keras untuk memperbaikinya. Setelah sinar pertama esensi sejati lahir, langkah selanjutnya akan jauh lebih mudah, karena esensi sejati akan terus ditempa. 2 jam kemudian, dalam topan, energi sejati di meridian semuanya ditempa menjadi esensi sejati yang jernih. Namun, Luming menemukan fakta bahwa jumlah true energy terlalu kecil, kurang dari 1% dari true energy sebelumnya. Dari energi sejati ke energi sejati, itu seperti momentum menuju konsepsi artistik, yang merupakan peningkatan kualitatif. Esensi sejati puluhan hingga ratusan kali lebih kuat dari energi sejati, dan tentu saja, kekuatannya juga berkali-kali lebih kuat. Setelah ki sejati ditempa menjadi esensi sejati, diperkirakan hanya 1 bagian dari 100 bagian yang dapat ditempa. Segera, Luming merasakan kekosongan di dantian dan meridiannya. Kristal spiritual tertinggi. Luming melambaikan tangannya, dan total 10.000 hingga 5.000 kristal spiritual berkualitas tinggi muncul di sampingnya. Ledakan aku! Teriak Luming pelan. Menabrak! 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 Segera, 5.000 kristal roh kelas atas semuanya meledak. Garis keturunan Jiulong membuka mulutnya dan menelan, dan energi spiritual yang mengepul dari langit dan bumi mengalir ke mulut garis keturunan Jiulong seperti air pasang, dan kemudian berubah menjadi energi sejati dan mengalir ke tubuh Luming. Mengisi kembali energi sejati dalam tubuh Luming, dan segera, tubuh Luming dipenuhi dengan energi sejati lagi. Terus marah. Kemudian, Luming mulai marah lagi. Setelah ki sejati diubah menjadi esensi sejati, ada aliran konstan ki sejati dari garis keturunan Jiulong. Dalam tubuh Luming, proporsi esensi sejati meningkat. 1%, 2%, 3%. Segera, 5.000 kristal roh berkualitas tinggi semuanya dikonsumsi, dan Luming mengeluarkan 5.000 kristal roh berkualitas tinggi lainnya.
Proses tempering esensi sejati mengkonsumsi kristal roh berkualitas sangat tinggi, jadi Luming bertukar kristal roh kualitas terbaik sejak lama. Tempering berjalan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari, semua kristal roh kelas atas di tubuh Luming dikonsumsi, dan saat ini, energi sejati Luming hanya menyumbang 50%. Menakutkan, sangat menakutkan, Luming, tetapi ada total 45.000 kristal roh berkualitas tinggi. Seni rahasia pertempuran naga membutuhkan energi yang luar biasa. Untuk orang biasa, 7 atau 8.000 yuan, atau paling banyak 10.000 kristal roh berkualitas tinggi, pasti dapat menanganinya sepenuhnya, tetapi saya sangat membutuhkannya. Itu terlalu menakutkan. Luming tersenyum masam. Tanpa akhir. Tampaknya kita masih perlu mendapatkan sekumpulan kristal roh berkualitas tinggi. Luming menghela nafas. Nyatanya, juga memungkinkan untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk mengisinya kembali dan meredamnya secara perlahan. Namun, waktu itu terlalu lama, dan Luming tidak mampu membelinya. Kristal roh ekstrim, bagaimana kita bisa mendapatkan cukup kristal roh ekstrim? Luming berpikir keras. Sebelumnya, dia telah menjual semua yang bisa dia jual, dan menukar semuanya dengan kristal roh berkualitas tinggi. Sekarang, sebenarnya tidak banyak yang bisa dia jual. Aku mendapat beberapa ambergris dari Naga X sebelumnya. Aku awalnya berencana untuk menyimpannya untuk berlatih seni rahasia pertempuran naga. Sekarang seni sejati naga pertempuran telah dikembangkan ke tingkat ke-9, itu tidak lagi diperlukan. Kamu bisa menjualnya. Juga, rumput berbentuk pedang yang kudapatkan di Baishenpo juga bisa dijual, dan pasti akan laku dengan harga bagus. Pikir Luming. Ngomong-ngomong, ada juga cincin penyimpanan pria itu. Dia memikirkan cincin penyimpanan pemuda kekar yang dibunuh olehnya di Baishenpo. Dibuka segera. Sekilas, Luming sangat gembira. Kristal roh berkualitas tinggi bernilai 10.000 yuan, dan benda-benda berantakan lainnya diperkirakan bernilai ribuan kristal roh berkualitas tinggi. Pemuda kekar itu adalah putra pelindung Dharma di Istana Angin. Adalah normal untuk memiliki begitu banyak kristal roh berkualitas tinggi. Sebagian besar disimpan untuk mengeraskan esensi sejati. Sekarang semuanya lebih murah daripada Luming. Ayo pergi ke Menara Kisen. Luming bangkit dan menuju ke Menara Kisen. Bab 454 tantang Raja Luming meninggalkan Dongtian Biyuan, membubung ke langit, dan menuju Menara Kisen. Luming akhirnya keluar dari Dongtian Biyuan. Arah yang dia lihat harus menuju gedung Kisen. Cepat dan kirim transmisi suara ke kakak senior Sue. Begitu Luming meninggalkan Dongtian Biyuan, seorang pemuda muncul di awan di kejauhan. Dia mengeluarkan jimat transmisi suara Wanli dan mengirim pesan ke dalamnya. Luming tidak menggunakan kecepatan yang cepat, karena di udara, orang datang dan pergi. Jika kecepatannya terlalu cepat dapat menyebabkan kecelakaan. Setelah beberapa saat, Menara Kisen sudah terlihat. Luming. Pada saat ini, teriakan dingin bergema di antara langit dan bumi. Luming mengerutkan kening, berbalik, dan di belakangnya, ada 2 pemuda yang datang dari langit. Melihat mereka berdua, Luming mengerutkan kening. Qiu Changkong, dan, itu dia. Mata Luming berkilat. Salah satunya adalah Qiu Changkong. Adapun pemuda lain berbaju ungu, Luming juga mengenalinya sekilas, pemuda itu yang mengirim surat undangan untuk pemilihan Kaisar Tian Shenwei ke Suanyuanjian. Qiu Changkong dan Sue Chao datang ke Luming dalam sekejap. Kalian berdua, apa yang kamu ingin aku lakukan? Luming bertanya dengan ringan. Ada apa? Haha, Luming, kamu melupakannya dengan sangat cepat. Lebih dari 3 bulan yang lalu, kamu menghadapi penguasa petir di Istana Petir di depan umum. Murid ketiga dari Master Istana, Sue Chao, hari ini, aku ingin mencari keadilan untuk tuanku. Sue Chao menatap Luming dengan wajah muram, dan berteriak keras. Suara itu sangat keras hingga menyebar jauh, dan bahkan orang-orang di gedung Kisen terkejut. Itu Sue Chao, dan Luming. Kudengar Luming tidak menghormati penguasa petir lebih dari 3 bulan yang lalu. Tampaknya Sue Chao sedang mencari masalah untuk Luming. Hei, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Suara menusuk udara terus berdering, dan ratusan orang mengepung mereka sekaligus. Dapatkan keadilan? Luming mencibir, dan tertawa keras, konyol,
Hari itu, saya pergi ke Hall of Thunder untuk menghadiri kelas sesuai dengan proses normal, dan Lord of the Hall of Thunder ingin mengusir saya tanpa alasan. Tidak bisakah kamu membantahnya? Ada pepatah bahwa Putra Langit melanggar hukum dan melakukan kejahatan yang sama seperti orang biasa, jadi bagaimana dengan penguasa Guntur? Tidak mengatakan itu? Sombong, sombong. Teriak Sue Chao, matanya menusuk, berkata, Luming yang berani, tuanku adalah penguasa petir. Dia telah memberikan kontribusi besar ke istana Kaisar Tianshan dan memiliki status tinggi. Bagaimana dapatkah sesuatu seperti semut sepertimu membantahnya? Sekarang kamu masih berani berbicara dan tidak menghormati tuanku, duduk diam. Hari ini, atas nama tuanku, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Boom! Setelah mengatakan itu, aura yang sangat menakutkan muncul dari Sue Chao. Nafas ini begitu kuat sehingga seluruh ruang bergetar sedikit. Di samping, beberapa orang tidak tahan nafas dan mundur dengan gila-gilaan. Ini adalah nafas raja, paksaan raja. Murid Luming menyusut. Saat itu ketika dia berada di sekte pedang Xuanyuan, Sue Chao jelas hanya setengah langkah ke ranah raja, tanpa diduga, setelah tidak melihatnya sebentar, Sue Chao telah menembus ranah raja. Sangat jarang bisa menembus ranah raja di usia ini. Gemuruh. Aura raja, seperti gunung suci kuno, menekan ke arah Lulu. Luming bergerak sedikit untuk menahan tekanan. Sue Chao akan melakukan sesuatu, Luming akan mati, seorang guru, dan masuk akal untuk memberi pelajaran pada Luming. Anda tidak tahu bagaimana Anda mati. Pada saat yang sama, saat ini, dia telah memuja Tuan Istana Angin sebagai gurunya. Jika dia memuja Tuan Istana Angin sebagai gurunya, Sue Chao tidak akan berani mempersulitnya. HMPH, itu hanya salahmu sendiri. Banyak orang yang tidak menyukai Luming sombong dan berbicara sinis. Luming, berlutut dan akui kesalahanmu, aku akan memaafkanmu. Teriak Sue Chao dan melangkah maju. Ledakan. Langit dan bumi berguncang, angkasa meraung, dan tendangan Sue Chao tampaknya memiliki kekuatan besar ratusan juta kati, yang sangat menakutkan. Dengan langkah ini, nafas di tubuhnya menjadi lebih kuat. Luming, kenapa kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu, dan mohon saudaraku untuk memaafkanmu? Qiu Changkong juga berteriak. Qiu Changkong, apakah kamu ingin mencari kematian? Mata Luming menjadi dingin, dan dia menatap Qiu Changkong dengan mata membunuh. Segera, Qiu Changkong merasa kedinginan, kulit kepalanya mati rasa, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Haha, bajingan. Luming tersenyum ringan. Luming, kamu mencari kematian. Qiu Changkong bereaksi, wajahnya memerah, dan dia menunjuk ke arah Luming dan berteriak dengan panik. Anjing gila. Luming melirik Qiu Changkong dengan ringan, lalu menatap Sue Chao, melambaikan tangannya, dan sebuah pistol panjang muncul di tangannya. Desir. Ujung pistol mengarah ke Sue Chao, dan berkata, berhentilah bicara omong kosong, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Haha, hanya karena kamu juga ingin bertarung denganku. Jika kamu ingin mati, maka aku akan membantumu. Guntur bergemuruh, dikelilingi oleh guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, seperti Dewa Guntur. Berhenti. Pada saat ini, raungan keras keluar. Ledakan. Di langit, sesosok tubuh tinggi tiba-tiba muncul, dengan aura mengerikan memancar dari tubuhnya. Kerumunan begitu kewalahan sehingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Di dekat gedung Kisen, bagaimana kamu bisa membiarkanmu bertarung? Jika kamu ingin bertarung, pergilah ke Menara Shenwei dan bertarung. Sosok jangkung itu mengeluarkan raungan yang menggelinding. Wali. Melihat sosok ini, ekspresi Sue Chao menjadi sangat serius. Hanya ada 3 pelindung Dharma di masing-masing dari 9 aula utama Istana Kaisar Tianshan, dan masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang sangat kuat. Meskipun Sue Chao menerobos ke ranah Marshal King, dia tetap harus jujur di depan para pelindung Dharma. Tinggalkan kata-kataku di sini. Jika kamu terus bertarung di sini, maka aku tidak akan sopan. Penjaga itu meninggalkan kalimat dengan dingin, lalu menghilang ke sini dengan gerakan. Sialan. Luming, kamu beruntung hari ini, aku akan mengampunimu untuk saat ini, tetapi selalu ada waktu ketika kamu akan meninggalkan Istana Kaisar Tianshan, dan kemudian, aku ingin kamu terlihat baik. Sue kata Chao dengan ekspresi muram dan dengusan dingin. Aku beruntung?
Hehe, Sue Chao, jika kamu ingin menyusahkanku, kamu bisa menyusahkanku. Sekarang kamu bisa pergi sesukamu. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik? Suara lemah Luming terdengar. Hah? Luming, apa maksudmu? Apakah kamu masih ingin melawanku? Sue Chao mencibir. Itu benar, Sue Chao, aku secara resmi menantangmu sekarang. Apakah kamu berani melawan penjaga duaku? Luming memegang pistol panjang, menunjuk ke Sue Chao, dan berkata dengan keras. Suaranya menyapu ke segala arah seperti badai. Di tempat kejadian, pot itu langsung meledak. Apa? Apa? Luming mengambil inisiatif untuk menantang Sue Chao. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Gila, Luming gila. Saya pikir dia terlalu sombong. Dia masih muda dan telah mencapai sedikit prestasi, tapi kemudian melupakannya. Konyol, sangat konyol, berani menantang raja. Bab 455 di bawah raja, berani menantang raja. Jika ini tidak gila, itu memakan empedu naga. Di zaman kuno, di bawah raja, mereka yang berani menantang raja sama langkanya dengan yang langka. Hampir semua orang percaya bahwa Luming pasti telah dibutakan oleh kesombongannya. Bahkan Sue Chao tercengang. Butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi, dan dia berkata dengan bingung, Apa? Apa yang kamu katakan? Kamu ingin menantangku, kata Ming. Tidak berani bertarung? Hahaha, oke, aku setuju dengan tantanganmu, aku setuju 10.000 kali, Sue Chao hampir berteriak. Dia sangat bersemangat, dia tidak pernah menyangka bahwa Luming benar-benar akan menantangnya, mungkinkah kepalanya tersangkut di pintu? Awalnya, Istana Kaisar Tianshan memiliki aturan, raja tidak dapat menantang prajurit di bawah raja, karena celahnya terlalu besar, tidak ada ketegangan sama sekali, itu benar-benar menyiksa. Bahkan jika raja mengambil inisiatif untuk menantang, prajurit di bawah raja masih bisa menolak. Itu sebabnya dia merasa tidak berdaya ketika dia dihentikan oleh penjaga tadi, dan dia tidak mengambil inisiatif untuk menantang Luming. Dalam benaknya, meski ditantang, Luming akan menolak. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Luming akan menantangnya. Ini bukan yang dia inginkan. Di samping, Qiu Changkong gemetar karena kegirangan, dan terus berteriak di dalam hatinya, mencari kematian, hahaha, Luming mencari kematian. Sue Chao dan Qiu Changkong buru-buru mengikuti, seolah takut Luming akan kabur. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, cepat kirim transmisi suara, minta adik laki-laki untuk menonton, di bawah raja, tantang raja, ini hal yang langka. Cepat, aku juga akan mengirimkan transmisi suara. Ratusan orang di tempat kejadian mengirimkan transmisi suara kepada orang-orang yang mereka kenal satu persatu, meminta mereka untuk datang dan melihat. Setelah itu, mereka mengikuti Luming dan yang lainnya satu persatu, dan terbang menuju Menara Shenwei. Desir. Ruang bergetar, dan sesosok tubuh tinggi muncul, itu adalah penjaga sebelumnya. Menarik, pergi dan lihat. Saat berikutnya, sosok itu menghilang. Saat terbang, Luming menunjukkan semangat juang yang kuat di matanya. Alasan mengapa dia menantang Sue Chao bukan karena dia kepanasan, tetapi setelah pertimbangan yang cermat. Dalam hatinya, ada rencana gila. Dia berencana menggunakan kekuatan Sue Chao untuk mengintegrasikan 3 konsep artistik angin, api, dan guntur. Ya, dia membutuhkan kekuatan eksternal. Dia memiliki pengalaman yang sama sebelumnya, dan alasan mengapa dia berhasil mengintegrasikan kekuatan angin dan apinya adalah karena selama pertempuran dengan Qiu Changlie, dengan bantuan tekanan Qiu Changlie, dia berhasil mengintegrasikannya dalam satu gerakan. Dia ingin mengulang trik lama. Dan Sue Chao tidak diragukan lagi adalah target yang bagus. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, raja setengah langkah biasa, dia dapat membunuh semua orang dengan satu gerakan, dan tidak ada tantangan sama sekali. Tapi untuk menantang raja-raja veteran itu, dia sama sekali tidak yakin. Adapun Sue Chao, sepertinya dia baru saja menembus kerajaan raja, dan kekuatannya tidak dianggap kuat di antara raja, cukup untuk pertempuran. Segera, Shenwei Tai tiba. Luming melintas dan muncul di platform Shenwei. Sue Chao juga jatuh dari menara Shenwei. Bersenandung. Bersenandung. Pada saat ini, ruang tiba-tiba bergetar, dan kemudian beberapa sosok muncul di langit. Hallmaster telah tiba.
Penguasa angin, penguasa api, penguasa guntur, dan penguasa emas, 4 dari mereka datang sekaligus. Sangat jarang bagi seorang raja untuk menantang seorang raja, juga normal. Ketika beberapa penguasa istana di langit tiba, mereka segera menimbulkan semburan seru. Haha, kalian cepat datang. Tawa keras datang, dan sosok lain muncul di langit. Netizen tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca dalam waktu yang lama. Ini garis pemisah yang indah, sosok ini tinggi dan kekar, meski kepalanya ditutupi rambut putih, ia masih penuh energi. Tuan Istana Bumi juga telah tiba. Seseorang berteriak. Di antara 9 Master Aula, ada 5, lebih dari setengahnya. Murid memberi hormat kepada guru. Melihat kedatangan penguasa petir, Sui Chao menunjukkan kegembiraan, terbang ke langit, dan memberi hormat kepada penguasa petir. Ya, aku sudah tahu apa yang terjadi. Karena Luming sangat sombong, maka kamu harus memberinya pelajaran agar dia bisa mengingatnya dengan baik, kata Lord of Thunder Palace dengan ringan. Ya, Tuan. Sui Chao memiliki ekspresi sangat gembira di wajahnya, dan kemudian dia jatuh dari platform pertempuran. Desir. Desir. Pada saat ini, satu demi satu suara menusuk terdengar, dan satu demi satu siluet bergegas dari segala arah istana di Tianshan, seperti semut. Setelah beberapa saat, lebih dari 10.000 orang muncul di dekat platform pertempuran Shenwei. Dari sini kita bisa melihat seberapa besar sensasi yang ditimbulkan oleh tantangan ini. Haha, Luming, kamu merasa terhormat bahwa begitu banyak orang datang untuk melihatmu disiksa, Sui Chao tertawa. Kamu belum bertarung, jadi aku menyarankan kamu untuk tidak terlalu bersemangat. Jika kamu kalah dariku, itu akan sangat memalukan. Luming tersenyum ringan. Aku kalah di tanganmu? Haha, Luming, kamu benar-benar mengetahuinya. Kamu benar-benar gila. Sama sekali tidak ada kemungkinan seperti itu, Sui Chao tertawa liar. Ya. Luming tersenyum tipis, mengalihkan pandangannya, dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Sui Chao, bagaimana dengan ini? Karena kamu begitu percaya diri, mengapa kita tidak datang untuk memenangkan lotre? Bagaimana? Apakah kamu ingin bertaruh? Cerah. Luming masih ingin berjudi dengan loter, bukankah itu memberinya uang? Apakah ada alasan baginya untuk tidak setuju? Aku berani bertaruh dengan ini. Luming melambaikan tangannya, dan rumput berbentuk pedang muncul di udara, tergantung di depan Luming. Begitu rumput berbentuk pedang muncul, itu memancarkan niat pedang yang menakutkan. Bang! 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 9 daun rumput berbentuk pedang, seperti memegang pedang dewa, benar-benar mengeluarkan suara dentang, dan 9 lampu pedang melesat langsung ke langit. Ini. Bahkan Luming sendiri tercengang. Sebelumnya, rumput berbentuk pedang tidak memiliki penglihatan seperti itu di Bai Shenpo, tetapi ketika keluar, itu akan memancarkan penglihatan yang menakutkan, yang di luar dugaan Luming. Di sekeliling, orang lain juga tercengang dan tercengang. Hei, ramuan spiritual macam apa ini yang memiliki visi seperti itu? Niat pedang yang kuat, dan terlalu misterius. Jenis teknik pedang yang saya latih memiliki kecenderungan untuk menerobos. Harta karun, ini benar-benar harta karun. Beberapa orang di sekitar berteriak kegirangan. Ledakan! Ledakan! Pada saat ini, fluktuasi yang mengerikan meletus dari tubuh kelima penguasa istana, mereka semua menatap rerumputan berbentuk pedang dengan mata terbelalak. Ini adalah rumput roh yang hanya bisa lahir setelah kematian pembangkit tenaga tertinggi, pedang tidak akan menghilang, dan setelah ribuan tahun, secara kebetulan, itu berisi jejak jalan pedang dari pembangkit tenaga tertinggi. Sang Master Istana Angin bergetar. Harta karun tertinggi. Master Istana Api juga gemetar. Bocah ini, bagaimana bisa ada harta karun seperti itu? Aku harus mengambilnya. Di mata penguasa petir, ada warna rakus yang kuat. Luming, bagaimana kalau menjual rumput berbentuk pedang ini kepadaku? Aku akan menawarkan 60.000 kristal roh berkualitas tinggi. Penguasa Istana Emas berbicara lebih dulu. 60.000 kristal roh? Monster tua jin, apa yang menurutmu sangat indah? Aku akan memberikan 80.000 kristal roh berkualitas tinggi, teriak penguasa Istana Api. Luming, aku akan menawarkanmu 100.000 kristal roh berkualitas tinggi untuk rumputmu yang berbentuk pedang.
Tuan Istana Angin juga berbicara. Bab 456 bertaruh 80.000 kristal roh terbaik. Orang-orang di sekitar tercengang lagi. Duel bahkan belum dimulai, tetapi beberapa penguasa istana mulai bersaing untuk ramuan spiritual yang diambil Luming, dan tawarannya adalah 100.000 kristal roh yang menakutkan, yang membuat jiwa banyak orang bergetar. 100.000 kristal roh berkualitas tinggi, konsep macam apa itu? Banyak orang tidak akan pernah melihat begitu banyak kristal roh seumur hidup mereka. Tuan Istana Guntur berdiri di samping dengan wajah muram, dia juga ingin menawar, tapi dia benar-benar tidak bisa menahan wajahnya. Tapi dia sangat bersemangat di dalam hatinya, sangat ingin mendapatkan rumput berbentuk pedang, tetapi jika Luming menjualnya ke salah satu tuan istana, maka dia tidak akan memiliki harapan. Lansia. Pada saat ini, Luming tiba-tiba mengepalkan tinjunya ke para penguasa istana di ketinggian, dan suara yang jelas keluar, "Lansia, junior ini menepati janjinya. Saya baru saja mengatakan bahwa jika Anda ingin menggunakan pedang ini berbentuk rumput sebagai hadiah, Anda harus seperti yang dijanjikan. Setelah junior menang, tidak akan terlambat untuk menjualnya kepada senior." Ini. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa penguasa istana mengguncang mereka. Kepala dan mendesah. Di sekitar, kebanyakan orang diam-diam memarahi Luming karena bodoh berapa banyak penguasa istana yang menawarkan harga setinggi itu, tetapi mereka tidak menjualnya, dan mereka masih ingin menjualnya setelah menang. Apa itu mungkin? Keberuntungan Sue Chao benar-benar bagus, bukan? Luming ini murni terpana dan sombong, dan dia masih ingin memenangkan Sue Chao. Tidak ada kemungkinan seperti itu. Saat itu, dia belum mencapai raja setengah langkah, bahkan jika dia menerobos raja setengah langkah selama ini, dia tidak bisa menjadi lawan Sue Chao. Benar, sejak zaman kuno, sangat sedikit orang yang bisa melawan langit dengan raja setengah langkah dan bersaing dengan raja. Hampir jarang melihat orang seperti itu, selama mereka tumbuh dewasa, hampir semuanya akan menjadi orang hebat. Di bagian timur Profound Sky Territory, selama ribuan tahun, telah terjadi hanya satu orang yang bangkit melawan langit dan mengalahkan seorang raja dengan penanaman raja setengah langkah, dan itu adalah penjahat tak tertandingi 100 tahun yang lalu. Maksudmu Yan Kuangfu? Tentu saja, siapa lagi yang ada selain dia? Dia adalah satu-satunya penjahat tak tertandingi yang telah mengalahkan raja dengan raja setengah langkah selama ribuan tahun di bagian timur wilayah langit yang mendalam. Kemudian, dia menyembah 9 matahari tertinggi sebagai gurunya. Sekarang dia adalah salah satu master top di istana Kaisar Tianshan. 1. Luming, bagaimana kamu bisa membandingkan dengan Yan Kuangtu? Perbedaannya terlalu jauh. Guru. Pada saat ini, hatinya tertawa terbahak-bahak. Luming masih ingin menggunakan rumput berbentuk pedang sebagai hadiah, bukankah sudah jelas bahwa dia memberikannya secara cuma-cuma? Penguasa istana Guntur menahan diri dengan keras, hampir tertawa terbahak-bahak. Sue Chao, katakan padaku, apakah kamu berani bertaruh, rumputku yang berbentuk pedang, dan kamu bertaruh 80.000 yuan kristal roh terbaik, tantang kamu, jika kamu berani, katakan padaku, aku akan berubah. Luming memanggil jalan. 80.000, Sue Chao sedikit bingung dan gagap. Di mana dia memiliki 80.000 kristal roh berkualitas tinggi. Dia baru saja menerobos ke Raja Bela Diri, dan kristal roh kelas atas di tubuhnya telah dikonsumsi dengan mengeraskan esensi sejatinya. Selain itu, bahkan jika dia belum kehabisan tenaga, mustahil baginya untuk memiliki 80.000 kristal roh kelas atas. Dia bersedia bertaruh dengan Luming dari 10.000, tapi dia benar-benar tidak mampu membeli kristal roh ini. Chao bertaruh dengannya, kristal roh ini dibayar untuk gurunya, kata penguasa istana petir. Dengan lambaian tangannya, sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya, dan dia melemparkannya ke Sue Chao. Sue Chao sangat gembira, mengambil cincin penyimpanan, dan berkata, "Terima kasih, guru." Ya. Tuan Istana Guntur mengangguk ringan, tetapi hatinya penuh dengan kegembiraan. Orang tua ini benar-benar licik. Tuan Aula lainnya mengutuk secara diam-diam. Luming juga meminta beberapa master Aula untuk membantu generasi muda menjadi saksi. Generasi muda akan menang saat itu, takut beberapa orang tidak akan mengakuinya. Luming mengepalkan tinjunya ke beberapa master Aula lagi. Semua orang terdiam untuk sementara waktu, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia telah menang?
Luming, Anda dapat yakin pada hal ini, karena kami orang tua ada di sini, tidak ada dari Anda yang dapat mengingkari hutang Anda, kata Tuan Istana Angin dengan tegas. Master Aula lainnya juga mengangguk. Kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada Tuan Istana. Luming berkata, lalu dia melihat sekeliling, dan akhirnya jatuh pada seorang pemuda dengan jejak berbentuk pedang di antara alisnya. Orang ini tidak lain adalah Sheng Wushuang, yang dikenal sebagai kepala dari 4 penjaga langit. Sheng Wushuang, kamu di sini, kenapa kita tidak berjudi? Luming menatap Sheng Wushuang dan berkata, kamu masih ingin bertaruh denganku? Apa yang kamu pertaruhkan? Sheng Wushuang menatap rumput berbentuk pedang, dan menjauh dengan enggan untuk melihat Luming. Tentu saja ini bertaruh pada siapapun yang menang, Sue Chao atau aku akan bertaruh pada kristal roh terbaik. Aku akan bertaruh pada diriku sendiri untuk menang, dan aku akan bertaruh lebih sedikit denganmu, dan aku akan bertaruh 30.000 yuan. Pada kristal roh terbaik. Apakah kamu berani? Luming tertawa. Jalan. Mengapa kamu tidak berani? Aku bertaruh pada kemenangan saudara Sue, dan aku akan bertaruh 30.000 kristal roh. Sheng Wushuang melambaikan tangannya, dan sebuah kotak giok besar muncul. Aura langit dan bumi. Nest, Sheng Wushuang ini sebenarnya memiliki 30.000 kristal roh berkualitas tinggi, dia benar-benar kaya, gumam Luming. Luming, di mana kristal roh terbaikmu? Keluarkan! Kata Sheng Wushuang. Apa? Sheng Wushuang, apakah kamu masih takut aku akan mengingkari hutangku? Luming tertawa. Bagaimana dia bisa memiliki 30.000 kristal roh kelas atas padanya? Hanya ada 10.000 kristal roh kelas atas, yang masih diperoleh dari cincin penyimpanan pemuda kekar itu. Minta dia untuk mengeluarkannya, di mana dia memilikinya. Dia hanya ingin menjadi serigala putih dengan tangan kosong. HMPH, maaf kamu tidak berani mengingkari hutangmu. Sheng Wushuang mendengus dingin. Luming, apakah kamu sudah selesai? Sue Chao berkata dengan dingin. Sudah berakhir, kamu bisa mulai sekarang. Luming memandang Sue Chao dan tersenyum tipis. Sikap ini membuat Sue Chao geram. Tunggu sebentar, biarkan kamu menangis. Mata Sue Chao menunjukkan niat membunuh, boom. Aura yang kuat meletus darinya. Di sekujur tubuh, guntur dan kilat bersinar, dan konsepsi artistik yang kuat tentang guntur meledak. Luming, kalahkan kamu dengan 3 pukulan. Sue Chao berteriak dengan marah. Dia memegangnya di kehampaan dengan satu tangan, dan guntur dan kilat berkumpul di tangannya, akhirnya membentuk pedang guntur dan kilat. Guntur slash. Cemooh. Sue Chao melangkah maju, dan pedang guntur dan kilat menebas ke arah Luming, memancarkan kekuatan Raja Wu sepenuhnya. Naga menginjak langit. Boom. Luming bergerak dan menendang ke depan. Kekuatan teror muncul dengan dahsyat. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, tubuh Luming terbang langsung ke belakang. Tapi Sue Chao tetap tidak bergerak. Kita kalah. Luming akan kalah. Perbedaannya terlalu jauh. Dengan kekuatan tempur kecil ini, aku masih sangat sombong, aku benar-benar tidak tahu. Segera ada gelombang diskusi di daerah sekitarnya. Kalahkan aku, Sue Chao meraung, matanya sangat dingin. Dengan sosok seperti listrik, dia bergegas menuju Luming. Seringai muncul di sudut mulut Luming, dan dengan satu langkah, sosoknya naik ke langit. Naga menginjak langit. Boom. Ledakan. Kali ini 2 langkah. Ruang itu bergetar dengan liar, dan 2 kekuatan mengerikan itu melapis dan meningkat secara eksponensial, bergegas menuju Sue Chao. Ledakan. Dengan energi meluap dan guntur berkelebat, Luming dan Sue Chao terbang kembali bersama. Memiliki bagian yang sama. Bab 457 kali ini, Sisi mendengar desah napas dari sekelilingnya. Bagaimana Luming bisa memblokir pukulan Sue Chao? Luming terlalu kuat, kan? Ini melawan langit. Sialan! Teriak Sue Chao dengan marah, tetapi Luming memblokir pukulan itu, yang membuatnya merasa malu. Pembangkit tenaga raja bela diri umumnya dihancurkan saat menghadapi Wang dan di bawahnya, terlepas dari apakah Anda jenius atau tidak. Karena, mereka yang bisa menembus Raja Wu adalah jenius yang tak tertandingi, dan sulit bagi mereka yang memiliki bakat rendah untuk menembus Raja Wu. Apalagi mereka yang bisa menembus ranah Raja Bela Diri. Secara umum,
setidaknya berbakat dalam pertempuran ketiga. Artinya, di antara Raja-Raja Wu, yang terburuk adalah bakat dalam 3 pertempuran selama masa Wuzong. Tentu saja, tidak ada yang mutlak dalam segala hal, dan ada juga orang-orang jenius yang berbakat dalam Perang Dunia Kedua dan menerobos Raja Wu, tetapi jumlahnya terlalu sedikit. Dia jenius dalam dirinya sendiri, dan ditambah dengan penghalang alami Raja Wu, terlalu sulit untuk diatasi. Tapi sekarang, Lu Ming benar-benar memblokir gerakannya, yang membuat orang merasa tidak percaya. Keterampilan bela diri tingkat surga, gerakan Lu Ming sudah sekuat keterampilan bela diri tingkat surga. Penguasa Istana Api berkata dengan mata tajam. Itu benar. Saya tidak menyangka bahwa sebelum Lu Ming mencapai Martial King, dia akan dapat berlatih seni bela diri tingkat surga. Bakatnya memang luar biasa. Meskipun itu bukan tingkat pertama dari bela diri tingkat rendah tingkat surga seni, itu juga sangat langka. Penguasa Istana Angin juga mengangguk. Jalan. Tentu saja, kata-kata dari beberapa penguasa istana tidak disembunyikan dan tersebar luas. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa ternyata Lu Ming telah mengembangkan keterampilan bela diri tingkat surga, tidak heran dia mampu memblokir pukulan Sue Chao. Perlu diketahui bahwa bahkan di antara raja bela diri tingkat rendah, masih banyak yang belum berkultivasi ke seni bela diri tingkat surga. Sue Chao, bukankah kamu mengatakan kamu akan mengalahkanku dalam 3 gerakan? Sekarang kamu memiliki 2 gerakan, dan ada 1 gerakan lagi. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Mencari kematian. Sue Chao meraung dengan marah. Ledakan. Aura yang lebih kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Sue Chao. Esensi sejati seperti lautan badai meliputi seluruh tubuh. Energi nyata, konsepsi artistik, biarkan aura Sue Chao menjadi sangat kuat. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Martial King yang kuat. Tapi ini belum berakhir, pedang guntur terbang keluar, sangat terang. Di pedang pertempuran, 6 cakra perak mengelilinginya. Mata Lu Ming menjadi serius. Sue Chao, ini akan meledak dengan seluruh kekuatannya. Lu Ming, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Jika kamu tidak bisa menangani gerakan ini, kamu akan mati. Kamu yang harus disalahkan atas semua ini. Pedang pembunuh Zidian. Sue Chao meraung, dan bergegas menuju Lu Ming seperti dewa guntur ayo, potong cahaya pedang yang menakutkan. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming meledakkan pembuluh darahnya, yang telah diubah menjadi 50% dari esensi aslinya, dan mereka juga berlari dengan gila-gilaan. Setelah itu, konsep artistik Feng Huo melambung tinggi ke langit. Serangan naga sejati. Tombak menusuk keluar, dan naga asli 2 warna meraung dan terbang keluar. Ledakan nyanyian naga, menghancurkan bumi. Pada saat ini, semua orang tercengang. Ledakan. Naga asli 2 warna, dan pedang petir Sue Chao menyerang bersama dengan keras. Platform pertempuran Shenwei meraung keras dan terus bergetar. Dengan semangat yang menakutkan dan konsepsi artistik, dia menembak dengan liar ke segala arah. Semua orang terkejut dan ingin menghindarinya dengan lambaian tangan. Beberapa master aula membentuk tirai tipis untuk memblokir energi. Ledakan. Di peron Shenwei, cahaya memudar. Sesosok mundur 9 langkah berturut-turut, dan dengan setiap langkah, platform yang diinjaknya bergemuruh. Itu Lu Ming. Dan Sue Chao juga mundur 3 langkah. Tuhan! Semua orang menatap kosong kedua sosok di platform pertempuran. Jelas, Lu Ming dirugikan, tetapi semua orang tidak terkejut dengan kekuatan Sue Chao. Sebaliknya, mereka dikejutkan oleh Lu Ming. Sue Chao telah meledak dengan seluruh kekuatannya. Netizen tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca dalam waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah. Lu Ming mampu menahannya, tapi dia sedikit dirugikan, dan bahkan mendorong Sue Chao mundur beberapa langkah. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak orang bahkan menggosok mata mereka dengan kuat, mengira mereka sedang bermimpi. Sarang, apa yang saya lihat? Saya ingin menyaksikan keajaiban. Raja setengah langkah sebenarnya bisa memblokir pukulan raja, dan bahkan menangkisnya. Ini terlalu gila, Lu Ming sudah memiliki kekuatan bertarung seorang raja. Ya Tuhan, ini luar biasa. Di sekitar, banyak penjaga kaisar, memerah karena kegembiraan, berteriak keras. Bahkan beberapa penguasa istana pun terkejut.
Konsep artistik angin dan api, ini adalah perpaduan dari konsep artistik angin dan api. Sebelum Luming, dia jelas tidak menyadari konsepsi artistik. Sekarang, dia telah memahami keduanya. Kecepatan ini terlalu cepat. Penguasa Istana Angin terkejut. Cara yang tak tertandingi. Dua atribut rekan praktisi benar-benar dapat memahami dua jenis potensi ke tahap konsepsi artistik dalam waktu sesingkat itu. Bakat semacam ini benar-benar luar biasa. Penguasa Istana Api juga mendesah tak tertandingi. Terutama penguasa Istana Angin, dia berpikir bahwa dia telah membujuk Luming untuk melepaskan konsep artistik api sebelumnya, tetapi setelah ditolak oleh Luming, dia masih penuh dengan ketidaksenangan, berpikir bahwa Luming sombong dan keras kepala. Memikirkannya sekarang, wajahnya agak panas. Luming memberitahu semua orang dengan hasil bahwa dia tidak sombong atau keras kepala, tetapi dia memiliki bakat ini dan memupuk dua jenis suasana hati. Di samping, ekspresi penguasa istana Guntur sangat suram. Di antara kerumunan, wajah Sheng Wushuang bahkan lebih jelek lagi. Dia adalah orang pertama yang memarahi Luming seperti seorang tetua. Dikatakan bahwa rekan praktisi Luming memiliki dua jenis suasana hati, masa depannya terbatas, dan dia tidak dapat dibandingkan dengannya di masa depan. Tetapi faktanya adalah rekan Luming mengembangkan dua jenis konsepsi artistik, dan kecepatannya masih menakutkan, yang jauh lebih cepat daripada banyak orang yang mengembangkan satu konsepsi artistik. Dalam waktu sesingkat itu, keduanya memahami konsepsi artistik. Itu benar-benar menampar wajahnya. Ada niat membunuh yang dingin di matanya. Sheng Wushuang, apa pendapatmu tentang konsepsi artistik Feng Huo saya? Seolah merasakan mata Sheng Wushuang, Luming memandangnya dan berkata sambil tersenyum. HMPH, itu hanya kebetulan, dan bagaimana jika kamu memahami konsepsi artistik Feng Huo? Itu tidak akan kalah. Sheng Wushuang mencibir. Benarkah? Ada senyum yang tak bisa dijelaskan di sudut mulut Luming. Luming, pergilah ke neraka. Di panggung pertempuran, Sui Chao berteriak. Dia merasa seperti menjadi gila. Dia adalah raja bela diri yang perkasa, tetapi dia ditolak oleh raja setengah langkah. Ini sangat memalukan. Sejak saat itu, dia akan menjadi bahan tertawaan di antara para raja. Di zaman kuno, berapa banyak raja yang ditolak oleh raja setengah langkah? Dia bisa turun di buku-buku sejarah. Jadi, dia marah, dia benci, dia berharap bisa mencabik-cabik Luming. Luming, dengan konsep artistik angin dan apimu, bagaimana kamu bisa menghentikanku, pedang pembunuh Zidian, bunuh-bunuh-bunuh. Sui Chao meraung, niat membunuh seperti air pasang. Esensi sejati memuntahkan, guntur melintas, dan energi pedang menembus udara, ganas dan menakutkan. Dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, raja setengah langkah biasa bisa membunuh area yang luas dengan satu serangan di depannya. Sayangnya, Luming bukanlah raja setengah langkah biasa. Konsepsi artistik angin dan api tidak cukup, lalu tambahkan satu lagi. Luming berkata dengan dingin. Ledakan. Zizi. Kemudian, konsep artistik langit dan bumi lainnya keluar dari tubuh Luming, dan petir muncul di langit. Konsep artistik guntur. Begitu konsep artistik guntur keluar, tiba-tiba ada keheningan antara langit dan bumi, ke segala arah. Ruang, waktu, momen ini, tiba-tiba tampak membeku. Semua orang menatap sekeliling, menatap Luming. Bahkan 5 kepala istana dan lebih dari selusin pelindung, tanpa kecuali, tidak dapat mengendalikan emosi mereka sama sekali, dan mata mereka membelalak. Bab 458. Apakah ini kekuatannya? His. Setelah itu, terdengar suara terengah-engah. Ah, apa itu? Konsepsi artistik guntur? Langit, bumi, Luming sebenarnya telah mengembangkan konsepsi artistik guntur, dan dia telah berhasil memahaminya. 3 konsep artistik, bagaimana ini mungkin? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia telah menggunakan konsepsi artistik guntur. Itu melawan langit, dan 3 konsepsi artistik telah meningkat begitu cepat, bagaimana orang lain bisa hidup seperti ini? Siapa bilang Luming sebelumnya sombong, keras kepala, benar-benar buta? Luming jelas sadar diri dan sadar akan bakatnya, jadi dia memupuk 3 jenis konsepsi artistik. Jika dia hanya memupuk satu konsepsi artistik, maka dia benar-benar keras kepala dan menyia-nyiakan bakat. Su, pelankan suaramu,
itulah yang dikatakan penguasa Istana Angin dan penguasa Istana Petir, dan penguasa Istana Petir menyuruh Luming untuk keluar dari Istana Petir, jadi dia tidak akan membiarkan dia menghadiri kelas. Ah, sudah berakhir, tidak apakah itu akan didengar? Tapi apa yang saya katakan adalah kebenaran. Ahem. Tinggi di langit, Master of the Palace of Wind terbatuk datar, dengan ekspresi memalukan di wajahnya. Haha, sepertinya lelaki tua itu benar-benar salah menilai. Tuan Istana Angin tertawa, tetapi dia tidak terlalu marah. Tapi Hall Master of Thunder di sampingnya berbeda. Matanya penuh kebencian, dan dia menatap Luming dengan tegas. Pada hari yang sama, dia memarahi Luming dan menyuruhnya keluar dari Thunder Peak, mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mendengarkan ceramahnya, dan bahwa dia tidak akan memiliki masa depan dalam hidupnya. Bahkan menekan Luming dengan momentum. Tapi berapa lama waktu berlalu? Luming tidak hanya mengembangkan konsep artistik angin dan api, tetapi juga mengembangkan konsep artistik guntur. Ini hampir seperti Luming menampar wajah lamanya satu persatu. Sial, sial, kamu bajingan. Lelaki tua itu berkata kamu tidak berharga. Kamu seharusnya tidak berharga selama sisa hidupmu, dan sekarang kamu berani berlatih sedemikian rupa. Ini jelas bertentangan dengan lelaki tua itu, membuat lelaki tua itu kehilangan muka. Kejahatan besar. Ini adalah kejahatan besar. Lei si Tuan Aula meraung di dalam hatinya, matanya sangat suram. Begitu konsep artistik Luming tentang guntur keluar, itu mengejutkan penonton dan memicu kekacauan. Bahkan Sue Chao sendiri sangat terkejut hingga dia mundur beberapa langkah dan lupa menyerang. Napas Luming seperti orang gila, dan ketika suasana hati itu terjerat, dia memegang tombak di satu tangan dan melangkah ke arah Sue Chao selangkah demi selangkah. Sue Chao, tunjukkan kekuatan penuhmu. Kamu hanya memiliki kekuatan tempur kecil ini. Aku sangat kecewa, tegur Luming. Luming, apakah kamu pikir kamu bisa melawanku dengan ledakan 3 suasana hati? Naif, mati, Sue Chao berhasil tenang, matanya memancarkan niat membunuh. Bunuh, dia harus membunuh Luming. Bakat Luming terlalu kuat, yang membuatnya gemetar ketakutan. Adapun Kiu Changkong, di antara kerumunan, kulitnya sudah pucat, tanpa sedikit pun darah. Tebasan Qianjian petir ungu, Sue Chao meraung, meningkatkan kekuatannya ke puncak absolut, pedang menebas, dan pedang guntur Qi yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arah Luming dengan keras. Jutaan naga. Luming menggunakan jurus kedua Tritunggal Dewa Naga. Angin, api, dan guntur, ketiga konsep artistik itu menyatu, ditusuk dengan tombak. Segera, ada semburan nyanyian naga, dan naga asli 2 warna yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, menerkam ke arah energi pedang. Ya, itu hanya 2 warna, karena konsep artistik guntur tidak sepenuhnya menyatu dengan konsep artistik angin dan api. Meskipun tidak ada fusi, penambahan konsep artistik guntur telah sangat meningkatkan kekuatan tempur Luming. Ledakan! Ledakan! Energi pedang guntur bertabrakan dengan naga asli 2 warna terus-menerus, dan meledak seperti kembang api. Setelah beberapa napas, ribuan ledakan terdengar. Bunuh! Bunuh! 2 teriakan keras keluar, dan Luming dan Sue Chao bolak-balik melewati gelombang energi yang bergejolak dan membanting bersama dengan keras. Ledakan! Ledakan! Keduanya bertabrakan terus-menerus, dan energi pedang serta cahaya senjata melesat ke ketinggian puluhan ribu meter, menghancurkan awan menjadi bola. Di tempat kejadian, semua orang menahan napas dan menyaksikan pertempuran antara keduanya dengan bingung. Tidak cukup tekanan. Mata Luming berkedip. Sue Chao, meskipun sedikit lebih kuat darinya, sangat terbatas, dan sulit untuk memberinya tekanan yang cukup untuk mengintegrasikan angin dan api. Sue Chao, apakah kamu hanya memiliki kekuatan ini? Kembali ke Raja Bela Diri? Menurut pendapatku, kamu adalah Raja Bela Diri yang paling sampah, bukan? Jika aku jadi kamu, aku hanya akan menghapus kultivasiku, teriak Luming, penuh penghinaan. Semua orang terdiam. Sue Chao, meskipun dia baru saja menerobos ke Raja Bela Diri, dia sama sekali bukan Raja Bela Diri yang paling sampah. Anda harus tahu bahwa Sue Chao sendiri juga seorang jenius yang menakutkan selama periode Wuzong. Dia adalah bakat dalam 4 perang, jika tidak, dia tidak akan disukai oleh penguasa guntur dan diterima sebagai muridnya. Bakat 4 perang selama periode Wuzong,
Ketika dia menerobos ke Ratu, dia tidak akan menjadi sampah paling banyak, dan kekuatan tempurnya tidak akan terlalu lemah, tetapi sekarang dia jatuh ke mulut Luming, tetapi dia menjadi Marshal King paling sampah. Bibir penguasa petir bergetar karena marah. Adapun Sue Chao, matanya merah karena marah. Setelah perang, Sue Chao tahu bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi bahan tertawaan, tetapi dia masih memiliki kesempatan, selama dia mengalahkan Luming, dia bisa menyelamatkan muka. Dia menggertakkan giginya dan meraung dengan marah, "Luming, ini milikmu, milikmu." Sue Chao meraung, lalu jari-jarinya bersinar, dan sebuah pil muncul, yang dia telan dalam sekali teguk. Ledakan. Ketika Sue Chao menelan ramuan ini, energi nyata di tubuhnya menjadi sangat keras, dan menjadi melonjak, sepenuhnya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bunuh! Mata Sue Chao memerah, rambut panjangnya beterbangan, dan dia memegang pedang petir di tangannya, membunuh Luming dengan liar. Kekuatan esensi sejati berlipat ganda, sangat meningkatkan kekuatan tempur Sue Chao. Kapan? Luming dan Sue Chao bertukar pukulan, merasakan gelombang energi kekerasan, dan tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi mundur lagi dan lagi. Sungguh kekuatan yang kuat, haha, ini tepat. Luming penuh semangat juang. Namun di tempat kejadian, pot itu meledak. Itu pil Yuan peledak. Sue Chao benar-benar meminum pil Yuan peledak. Sungguh tercela. Setelah potensi obatnya habis, esensi sebenarnya akan menjadi tidak murni, atau bahkan lamban, dan akan ada periode kelemahan yang lama, yang membutuhkan harga yang cukup besar untuk pulih. Hehe, terutama Sue Chao, yang baru saja menerobos dan meledak. Pil setara dengan pil beracun, jika tidak ditangani dengan baik, jalan menuju seni bela diri akan terputus di masa depan. Dia sedang terburu-buru. Diskusi terdengar di mana-mana. Hal Master of Thunder, Sue Chao telah melanggar peraturan. Tinggi di langit, penguasa angin terlihat sangat tidak sedap dipandang, dan berkata kepada penguasa guntur. Pelanggaran? Di mana pelanggarannya? Sebelum kompetisi, tidak dilarang menggunakan kekuatan eksternal, kata Lord of Thunder Palace dengan dingin. Kamu tercela. Penguasa istana angin sangat marah, tetapi dia juga tidak berdaya. Memang, sebelum kompetisi, siapa yang akan memikirkan hal ini? Siapa yang mengira Sue Chao akan menggunakan kekuatan eksternal? Semua orang percaya bahwa Sue Chao pasti akan menang, dan mereka tidak khawatir tentang penggunaan kekuatan eksternal Luming, yang dianggap baik. Mati, bajingan kecil, mati! Zheng Wushuang menggeram di tengah kerumunan. Pertarungan ini tidak hanya terkait dengan wajahnya, tetapi juga terkait dengan 30.000 kristal roh berkualitas tinggi, jadi dia secara alami memberikan perhatian khusus padanya. Ledakan. Saat ini, pertempuran di medan perang terus berlanjut. Dengan bantuan kekuatan obat dari Yuan Explosive Pil, Sue Chao dengan panik menyerang Luming. Mati, mati! Teriak Sue Chao, membenci Luming sampai ke tulang. Bab 459 Luming curang. Tentu saja, dia sangat menyadari efek samping dari pil Yuan peledak. Dia tidak pernah berpikir untuk meminumnya sama sekali. Pil Yuan peledak awalnya digunakan olehnya untuk menyelamatkan hidupnya di saat-saat kritis, tetapi Luming memaksanya untuk melakukannya. Tidak melakukan apapun. Hari ini, dia harus menang, dan dia tidak punya jalan keluar. Begitu dia kalah, dia tidak hanya akan kehilangan semua mukanya, tetapi dia juga akan kehilangan 80.000 kristal roh berkualitas tinggi. Baginya, 80.000 kristal roh berkualitas tinggi hanyalah angka astronomi yang tak tertahankan. Oleh karena itu, dia menyalahkan segalanya pada Luming, berharap dia bisa memakan dagingnya dan meminum darahnya. Ledakan. Sue Chao memegang pedang guntur, sangat keras, dan membunuh Luming. Luming melawan dengan tombak panjang, terjalin dengan 3 jenis konsepsi artistik, dan memulai pertempuran dengan Sue Chao. Ledakan. Ledakan. Di panggung pertempuran, ada getaran yang konstan, konsepsi artistik meresap, dan energi sejati tergugah. Apa yang dipraktikkan Luming adalah Battle Dragon True Art, yang telah mencapai lantai 9 dan memiliki 10 kali energi sebenarnya. Meskipun dia hanya mengubah 50% sekarang, separuh lainnya masih merupakan energi sejati, dan ketika berhasil, itu agak tidak jelas dan tidak dapat meledak dengan kekuatan penuh, tetapi masih tidak lebih buruk dari energi sejati Sue Chao.
Dari segi konsepsi artistik, kombinasi ketiga konsep artistik tersebut masih belum bisa dibandingkan dengan konsepsi artistik yang memadatkan rune konsepsi artistik, namun dengan tambahan 3 Dewa Naga, kekuatannya tidak akan jauh lebih buruk, sehingga Luming bisa bersaing dengan perang Super Sue. Tapi ketika Sue Chao menelan pil Yuan peledak, Luming benar-benar dirugikan. Namun, Luming bahkan lebih bersemangat. Ya, itulah perasaannya, itulah perasaannya. Mata Luming berbinar, dan dia menggunakan 3 konsep artistik secara ekstrim, dan ketiga konsep artistik itu saling terkait, terus-menerus menghadapi Sue Chao. Ia merasa bahwa konsep artistik guntur menyatu dengan konsep artistik angin dan api. Perlahan, tetapi konvergen sedang terjadi. Haha, bertarung, bertarung, bertarung. Luming meraung dengan liar, mengeluarkan semua kekuatan di tubuhnya, dan mencoba yang terbaik untuk melawan Sue Chao. Namun, dia masih benar-benar dirugikan, ditekan oleh serangan kekerasan Sue Chao, dan terus mundur. Situasi seperti ini menarik perhatian orang lain, tetapi mereka tidak berpikir demikian, mereka tidak tahu rencana Luming. Luming akan kalah, dan dia telah benar-benar ditekan. Ya, dia hanya melawan dengan keras kepala sekarang, tapi dia tidak akan bisa bertahan lama. Setelah dikalahkan, dia akan menghadapi serangan kekerasan Sue Chao. Jika aku adalah Luming, aku akan mengaku kalah sekarang, dan merupakan kehormatan besar untuk dapat melawan seorang raja sampai saat ini. Selama ribuan tahun, hanya orang gila yang 100 tahun yang lalu yang dapat melakukan ini. Benar. Nah, jika Luming dapat mempertahankan momentum ini, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas, dan akan sangat disayangkan jika dia mati begitu saja di tangan Sue Chao. Saat ini, semakin banyak orang melihat-lihat, dan sudah ada lebih dari 20.000 orang, bahkan Master 9 Hall, satu lagi datang. Beberapa merasa senang, sementara yang lain mengkhawatirkan Luming. Saya menyimpulkan bahwa dalam 20 gerakan, Luming akan dikalahkan. Seseorang berkata dengan tegas. Segera, 20 pukulan berlalu, dan Luming masih berdiri kokoh, meskipun tampaknya situasinya sangat buruk. Ahem, aku tidak berharap Luming cukup ulet. Ini adalah keinginan untuk bertahan hidup mendukungnya, tapi tidak ada gunanya. Kali ini, setelah 30 langkah lagi, dia akan dikalahkan. Yang sebelumnya mengatakan bahwa Luming telah 20 gerakan orang yang akan dikalahkan dalam beberapa hari batuk beberapa kali dan berpidato lagi. Segera, 30 pukulan lagi berlalu, dan Luming masih kuat. Uhuk-uhuk, kali ini, dalam 50 gerakan, Luming pasti akan dikalahkan. Pria itu terus batuk kering, malu, tetapi mulutnya sangat murah, dan dia sampai pada suatu kesimpulan. Orang-orang di sekitar menunjukkan penghinaan terhadapnya dan menjauh darinya. Luming tidak tahu tentang segalanya, dan dia tidak akan memperhatikannya sekarang, semua pikirannya tertuju pada 3 suasana hati. Itu datang, itu hampir sampai, itu hampir sampai. Mata Luming menjadi semakin cerah. Ledakan. Tiba-tiba, ketiga suasana hati itu meraung, dan kemudian, dengan keras, mereka benar-benar bergabung menjadi satu. Perpaduan itu berhasil, dan 3 konsep artistik angin, api, dan guntur akhirnya berhasil digabungkan, terlepas dari satu sama lain. Ketika ketiga konsep artistik berhasil digabungkan, kekuatan 3 absolut Dewa Naga akan secara otomatis berevolusi dari tingkat surgawi tingkat rendah ke tingkat surgawi tingkat tinggi. Dengan kata lain, Luming sekarang secara langsung memiliki kekuatan seni bela diri tingkat tinggi tingkat ketiga. Mengaum. Dengan satu tembakan, naga asli 3 warna terbang keluar. Raungan naga mengguncang langit, dan auranya sangat menakutkan, beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi di sini? Sue Chao menjadi pucat karena terkejut. Menabrak. Menabrak. Cahaya pedang yang menggelegar yang dia tebas dengan seluruh kekuatannya runtuh seketika di depan naga asli 3 warna, seperti sampah. Naga asli 3 warna menerkam dan mencengkeram tubuh Sue Chao dengan satu cakar. Sue Chao menjerit, dan tubuhnya terbang jauh. Bersenandung. Tombak Luming bergetar, dan tubuhnya melesat keluar. Tombak itu menyerang dan mendarat di tubuh Sue Chao. Tiba-tiba, terdengar suara tulang patah, dan tubuh Sue Chao terbang dengan berat di sepanjang platform pertempuran. Terbang ribuan meter, tergeletak di tanah, batuk darah, berkedut di mana-mana, sudah setengah mati.
Di antara hadirin, mata semua orang akan meledak, mulut mereka menganga, dan mereka menonton dengan linglung. Hei, apakah aku baru saja menatap, pusing dan berhalusinasi? Aku benar-benar melihat Luming tiba-tiba meledak dan memukuli Sue Chao sampai mati. Apakah menurutmu itu lucu, benar? 1 silau, 2 silau, tidak bisakah ketiganya silau? Aku juga melihatnya. Apakah ini benar? Kita tidak bermimpi, Luming tiba-tiba pecah dan menang? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana apakah ini mungkin? Ya, dia baru saja ditekan, bagaimana dia bisa tiba-tiba menang? Mungkinkah dia curang? Semua orang melihat adegan ini dengan tak percaya. Itu tidak bisa dimengerti, pada akhirnya, yang bisa saya pikirkan hanyalah bahwa Luming curang. Menipu, Luming, kamu bajingan, tercela dan tidak tahu malu, sebenarnya curang dalam perang. Qiu Changkong terbang keluar, berteriak histeris. Luming mampu mengalahkan Sue Chao dan seorang raja, Qiu Changkong tidak dapat menerima semua ini. Bodoh! Luming melirik Qiu Changkong dengan ringan. Apa yang kamu katakan? Kamu curang, dan kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Mengapa ini tidak masuk akal? Katakan padaku, metode apa yang kamu gunakan untuk menipu, dan katakan dengan jujur. Ada begitu banyak orang di sini, dan ada semua tuan istana di sini, bagaimana Anda bisa membiarkan Anda lancang? Qiu Changkong meraung. Qiu Changkong, jangan melangkah terlalu jauh, Sue Chao dapat menggunakan eksplosif Yuan Pil, bahkan jika saudara Lu menggunakan beberapa trik, itu tidak terlalu banyak. Jian Fengyun terbang keluar dari kerumunan dan berkata dengan lantang. Dalam hatinya, dia juga condong ke metode apa yang digunakan Luming, tetapi Sue Chao dapat menggunakan pil Yuan peledak, tetapi Luming menggunakan beberapa metode, mengapa dia tidak bisa? Dia jelas bukan metode biasa, tapi metode yang tercela dan tak tahu malu. Qiu Changkong berdalih dan berpegangan pada Luming. Benar, Luming, pertarungan ini tidak masuk hitungan, taruhan antara kau dan aku dibatalkan. Sheng Wushuang juga berteriak. Batalkan, Sheng Wushuang. Apakah kamu ingin membayar kembali jika kalah? Kamu pikir kamu mampu membelinya? Serahkan kristal roh berkualitas tinggi. Luming menatap Sheng Wushuang dengan dingin. Bab 460 saya pusing dan muntah darah wajah Sheng Wushuang berubah, dan dia berteriak. Luming, apa yang ingin kamu lakukan? Jelas kamu menggunakan cara yang tidak benar terlebih dahulu. Hari ini, kamu harus membayar jika tidak. Suara dingin Luming terdengar. Kamu. Luming, jangan berpikir aku takut padamu, itu hanya cara curang, bunuh. Sheng Wushuang meraung, meledak dengan aura yang mencengangkan. Sheng Wushuang sangat dekat dengan alam Raja Wu, apakah itu pemurnian esensi sejati atau pemahaman konsepsi artistik, dia dekat dengan alam Raja Wu. Secara khusus, kekuatan bertarungnya juga sangat menakutkan, dan dia sebenarnya telah mencapai talenta dari 5 pertempuran. Jejak berbentuk pedang di antara alisnya bersinar, dan pedang besi terbang keluar, yang dipegang oleh Sheng Wushuang. Dengan tebasan pedang, cahaya pedang yang perkasa memenuhi langit dan bumi, dan menebas ke arah Luming dengan keras. Sayangnya, semuanya sia-sia. Pada cakar Luming, 3 jenis konsep artistik terjerat, dan kekuatannya menakutkan. Cahaya pedang Sheng Wushuang hancur seperti gelembung di tangan Luming. Cakar Luming terus bergerak, dan dia melingkarkannya di leher Sheng Wushuang. Mermasnya dengan keras, esensi sejati yang agung dan konsep artistik angin, api, dan guntur mengalir masuk. Sheng Wushuang tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan langsung dicengkeram oleh leher Luming seperti orang brengsek, dan mencengkeramnya. Menabrak. Luming melemparkannya dengan keras, dan tubuh Sheng Wushuang terlempar dengan keras ke platform pertempuran seperti katak yang malas. Ledakan. Platform pertempuran tampaknya telah ditabrak meteorit menjadi 2, membuat raungan keras dan bergetar tanpa henti. Klik. Klik. Terdengar suara menusuk gigi, itu adalah suara patah tulang Sheng Wushuang. Tubuh Sheng Wushuang membentur platform pertempuran, memantul tinggi lagi, lalu jatuh lagi, memantul seperti bola karet beberapa kali sebelum berhenti. Engah. Darah dari mulut Sheng Wushuang menyembur dengan liar seolah dia tidak menginginkan uang. Ini. Orang-orang di sekitar hanya merasa giginya masam dan punggungnya dingin. Ini terlalu keras untuk Luming, jika ada perselisihan, dia akan melakukannya. Hal yang paling penting adalah bahwa Sheng Wushuang,
yang dikenal sebagai jenius pertama dari 4 pengawal langit, tidak dapat melakukan satu trik pun di tangan Luming, seperti orang brengsek, tanpa kekuatan untuk melawan. Tapi kultivasi keduanya jelas merupakan raja setengah langkah. Ini luar biasa, perbedaannya terlalu besar, sama sekali tidak pada level yang sama. Tidak jauh dari sana, Qiu Changkong sangat ketakutan hingga dia tidak bisa berhenti gemetar, tidak ada bekas darah di wajahnya, dan dia hampir melepas celananya. Bahkan Sheng Wushuang tidak bisa menghentikan langkah Luming, jika Anda berurusan dengannya, tidak ada bedanya dengan menghancurkan semut. Apa jenius pertama dari 4 penjaga surgawi dan sepotong sampah? Hal seperti itu juga memenuhi syarat untuk setenar aku? Luming melirik Sheng Wushuang dengan ringan, dan berkata dengan nada menghina. "Poh!" Sheng Wushuang sangat marah hingga dia muntah darah lagi. "Hal Master, semua tuan, Luming terlalu licik. Dia menggunakan cara tercela untuk memenangkan Sue Chao, dia harus dihukum berat." Sheng Wushuang berteriak dengan getir. "Cukup!" Pada saat ini, penguasa Istana Angin berteriak dengan dingin. Itu tidak keras, tapi itu membungkam penonton. "Luming, dia tidak curang." Master Istana Angin melanjutkan. Semua orang tercengang. "Tanpa curang, bagaimana mungkin? Dia jelas dirugikan sebelumnya. Jika dia kalah dalam pertandingan, tanpa curang, bagaimana mungkin meledakkan kekuatan yang begitu kuat dan mengalahkan Sue Chao dengan satu gerakan? Bagaimana ini mungkin?" Sheng Wushuang sedikit tidak bisa diterima. Teriak. "Luming tidak curang, yang berarti dia akan kehilangan 30.000 kristal roh berkualitas tinggi. Apakah kamu mempertanyakan kata-kataku?" Tuan Istana Angin menjadi dingin dan menatap Sheng Wushuang. Sheng Wushuang tiba-tiba merasa kedinginan, dan berteriak, "Tidak, beraninya junior ini menanyai Master Hall. Hanya saja masalah ini terlalu aneh, Luming harus memberikan penjelasan yang masuk akal." Penjelasan yang masuk akal? Penjelasan yang masuk akal adalah, Luming membuat terobosan dalam pertempuran. Tuan Istana Angin berkata dengan dingin. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Luming lagi, dengan senyum lembut di wajahnya dan seruan yang dalam, dan berkata, "Luming, dalam pertempuran tadi, kamu benar-benar mengintegrasikan 3 konsep artistik angin, api, dan guntur. Benar? Hal Master benar-benar cerdik." Luming berkata sambil tersenyum, dia sudah tahu bahwa poin ini tidak boleh disembunyikan dari para Hal Master. "Baru-baru ini saya mengalami hambatan dalam latihan saya, dan saya bertemu Sue Chao ini yang ingin menyusahkan saya. Saya hanya menggunakan dia untuk melatih tangan saya. Saya tidak berharap untuk menerobos semuanya sekaligus. Omong-omong, saya punya untuk berterima kasih padanya." Luming tersenyum sedikit dan menatap Sue Chao. Saat ini, Sue Chao sudah bangun sedikit, dan hendak berjuang untuk bangun mendengar kata-kata ini, dia menyemburkan seteguk darah, berteriak, dan jatuh pingsan di tanah. Itu marah. Di sekeliling, yang lain tertegun untuk sementara waktu. Alasan mengapa Luming berani menantang Sue Chao adalah untuk menggunakannya untuk berlatih. Yang paling penting adalah tidak lebih dari menggunakan dia untuk berkultivasi, dan terlalu tidak baik untuk mempertaruhkan uang sebanyak itu dengannya. Tapi di saat yang sama, mereka juga ngeri, kaget dengan bakat Luming. Suasana hati yang berbeda dapat digabungkan pertempuran acak. Jika sangat sederhana, maka semua orang akan pergi berlatih. Ini semua karena bakat mesum Luming. Aku. Di panggung pertempuran, Sheng Wushuang membuka mulutnya dan menahannya untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Bagaimana denganku, di mana kristal roh itu? Cepat dan keluarkan, aku ingin mengaku kalah." Luming berjalan ke arah Sheng Wushuang dan menatapnya. Aku." Sheng Wushuang hendak menangis, bibirnya bergetar. 30.000 kristal roh, ini hampir semua miliknya, dia menyimpannya untuk meredam esensi aslinya dan menggunakannya untuk menerobos ke Raja Bela Diri. Di mana dia rela? Alasan mengapa Anda setuju untuk bertaruh dengan Luming sebelumnya adalah karena Anda yakin akan menang, dan Anda bisa mendapatkan 30.000 kristal roh tanpa bayaran, jadi mengapa tidak melakukannya? Jika Anda tahu Anda akan kalah, Anda tidak akan bertaruh pada apapun. Dia memandang Tuan Istana di langit dengan memohon. "Aku ingin bertaruh dan mengaku kalah, berikan." Tuan Istana Angin berkata dengan dingin.
Sheng Wushuang semakin gemetar, dan dia mengeluarkan kotak batu giok dengan sangat enggan, menatapnya dengan tatapan enggan. Desir. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming mengambil kotak batu giok itu. Setelah menyapu pikirannya, dia menemukan tepat 30.000 kristal roh berkualitas tinggi, yang jumlahnya sangat banyak. Ini hanya 30.000 keping kristal roh berkualitas tinggi. Seberapa besar kesepakatan yang Anda butuhkan untuk menunjukkan ekspresi itu? Lu Ming berkata dengan ringan, dengan senang hati memasukkan kotak batu giok ke kuil tertinggi, merasa sangat segar. Engah! Sheng Wushuang sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah lagi, tubuhnya gemetar tanpa henti. Apa yang dikatakan Lu Ming benar-benar menyebalkan? Apa masalahnya? Ini adalah 30.000 kristal roh kelas atas, bukan 30.000 kristal roh kelas rendah. Wajah Sheng Wushuang pucat, dengan ekspresi sedih dan sedih, dia benar-benar gila. Pada awalnya, dia sangat tinggi, dengan penampilan menunjuk negara, menunjuk ke Lu Ming seperti seorang tetua menunjuk seorang junior, mengatakan bahwa dia tidak layak menjadi lawannya di masa depan, dan dia adalah seorang rekan praktisi dengan pencapaian yang terbatas. Tapi sudah berapa lama sekarang? Di depan Lu Ming, dia seperti pesek, diremas sesuka hati. Memikirkannya sekarang, ekspresinya saat itu benar-benar konyol. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.